itu harus menguasai materi ini. Nah, ini adalah PMK ya, PMK yang akan dasar hukum yang kalian harus kuasai ya. Di sini ada 3 dan satu lagi ya, PP nomor 28 tahun 2020, ini PP yang terakhir, tapi di sini update-nya lebih, titik beratnya lebih pada pemanfaatan. Nah, di luar itu, untuk yang terkait pengamanan dan pemeliharaan ini adalah tentu saja PP 27 tahun 2014, PMK 244 tahun 2012, dan KMK 21 ya, tahun 2012 juga. Kalian sudah download semua? Sudah? Okay. Good. Ya. Kita masuk kegiatan pengamanan. Pengamanan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dan pengguna barang yang dimaksudkan untuk menjaga atau melindungi BMN. Ya, jadi menjaga dan melindungi. Dari apa? Dari tadi potensi hilang, ya, dari potensi sengketa, potensi gugatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ditentukan di PP 27 bahwa pengguna barang maupun kuasa pengguna barang dan juga pengelola itu wajib ya melakukan pengamanan. Jadi di sini ada kata wajib. Ya, wajib itu berarti harus ya. Jadi ini tanggung jawabnya ya, dan itu melekat di setiap jenjang gitu ya. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Nah, kemudian di sini untuk subjeknya yang tadi sudah dijelaskan itu melekat di setiap jenjangnya dari mulai kuasa pengguna barang hingga ke pengelola barang. Oke, di sini untuk yang kuasa pengguna barang dan pengguna barang ini jelas ya. Pengguna barang ini melekat di mana, teman-teman? Pengguna barang, ketika ngomong pengguna barang itu siapa? Kementerian atau lembaga. Ya, kementerian lembaga ya, yang secara teknis dilakukan oleh sekjennya ya. Jadi sekretaris jenderal dari kementerian lembaga tersebut. Ya, itulah yang disebut pengguna barang. Meskipun pengguna barangnya adalah menteri ya, menteri kementerian masing-masing ya, kementerian lembaga yang bersangkutan. Tetapi secara teknis dilakukan oleh sekjen. Ya. Nah, kemudian untuk kuasa pengguna barang ini siapa? Satker ya, satuan kerja. Ya, kalau satuan kerja yang mana biasanya Satker itu adalah dia itu punya anggaran sendiri. Ya, namanya Satker itu pada umumnya punya anggaran sendiri. Ya, kalau di Kementerian Keuangan pada umumnya itu adalah yang kantor yang disusun oleh eselon 3 ya, itu Satker. Ya. Katakan KPKNL. Nah, itu kan kantor yang dipimpin oleh satu eselon 3. Kanwil bagaimana, Bu? Kanwil juga Satker. Ya, tapi dia dipimpin oleh eselon 2 gitu ya, pejabat setingkat eselon 2. Oke, seperti itu. Nah, itu Satker itu adalah kuasa pengguna barang. Jadi dia punya DIPA sendiri, pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian di pengelola barang. Nah, pengguna barang sama kuasa pengguna barang ini udah jelas ya, barangnya kalian bisa membayangkan. Untuk pengelola barang gimana dong? Barangnya apa? Barang yang ada di pengelola barang itu apa? Apa yo? Tanah bangunan. Tanah bangunan apa? BMN Idle. BMN Idle, betul ya. Jadi BMN Idle yang sudah diserahkan ya, yang diserahkan kepada
pengelola barang ya, dari pengguna ke pengelola barang, itulah aset-aset yang dikelola oleh pengelola ya. Nah, sehingga aset-aset tersebut yang berada di bawah pengelolaan pengelola, maka ini menjadi tanggung jawabnya gitu ya, untuk terus dilakukan pengamanan dan pemeliharaannya. Oke, good. Nah, untuk bioobjek ini ada tanah dan selain tanah bangunan. Ini kurang satu ya teman-teman ya, nanti ditambahkan sendiri. Jadi di sini ada bangunan ya. Tanah, bangunan, dan selain tanah bangunan. Kalau ini kan tanah lompat langsung selain tanah bangunan gitu ya. Jadi ini tambahin satu, bangunan juga. Oke. Nah, untuk proses pengamanan ya, itu melibatkan 3 aspek ya. Pengamanan hukum, pengamanan fisik, dan pengamanan administrasi. Kita masuk ke administrasi dulu ya. Jadi administrasi itu apa sih, pengamanan terhadap administrasi? Nah, di sini yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menata usahakan administrasi maksudnya ya, menata usahakan dan mengadministrasikan untuk tujuan mengamankan BMN ya. Nah, apa sih yang dilakukan dalam pengamanan administrasi ini ya? Di sini adalah menghimpun ya, mencatat, menyimpan dan menata usahakan dokumen kepemilikan secara tertib dan aman ya. Jadi di sini ada kegiatan menghimpun berarti mengumpulkan, kemudian dicatat dan disimpan serta ditata usahakan. Jadi semua dokumen kepemilikan itu harus ditata usahakan. Yang masuk dalam dokumen kepemilikan untuk tanah apa aja teman-teman? Kira-kira apa aja? Sertifikat tanah, Bu. Betul, sertifikat tanah, apalagi? Apalagi yang setara dengan sertifikat apa? Apa? Ada girik. Ya, pernah dengar nggak girik? Girik. Selain girik apa lagi? Petak deh, Bu. Kenapa? Petak. Petak deh. Kotak. Apa sih? Saya nggak dengar. Petak, Bu. Petak deh. Oh, letter ya, letter D. Oh ya. Letter Bisa. D ya, letter C bisa ada ya. Itu semua adalah dokumen kepemilikan untuk tanah ya, dan itu harus kita simpan dan tata usahakan dengan baik. Oke. Kalau bangunan dokumen kepemilikannya apa? Sertifikat juga, Bu. Sertifikat hak milik. You sure? IMB, Bu. IMB betul ya, IMB ya. Bukan IBM ya, IMB. Nah, ini ada PBB, ini melekat pada tadi ya, pada tanah juga. Oke. Kalau selain tanah bangunan apa? STNK.
PKB, Bu. STNK ya. STNK untuk apa? Kendaraan bermotor. Ya, bermotor. Apalagi? BPKB, Bu. BPKB. Apalagi? Ya, masih banyak lagi ya. Di sini ada faktur, BAST. BAST ini terutama untuk barang-barang yang dikerjakan oleh pihak ketiga ya. Jadi pada misalnya kalian membangun gedung, terus kemudian pembangunannya dilakukan oleh pihak ketiga gitu ya, bukan swadaya. Nah, pada saat selesai barangnya, aset yang sudah jadi tadi diserah terimakan. Nah, ini juga salah satu dokumen yang harus ditata usahakan ya. Pun sama dengan barang ya. Barang juga kalau pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga, maka itu juga harus BAST kan. Atau barang yang perolehannya dari hibah ya. Bisa membayangkan barang yang perolehan dari hibah kira-kira apa aja? Nih dalam rangka pandemi, kita dapat hibah banyak nih, ya kan? Selain vaksin, yang aset tetap apa? Kita terima banyak ventilator, ya enggak? Kita terima banyak oksigen konsentrator. Apalagi? Kita terima banyak apa? Vaksin jelas ya, kalau vaksin kan persediaan karena habis, ya enggak? Langsung disuntikin habis, kan gitu ya. Nah, yang aset tetap dalam rangka pandemi, ya. Mungkin fasilitas-fasilitas ya, ambulans, ya. Mungkin juga ada terima ekskavator bisa jadi ya, ekskavator untuk menggali makam gitu ya. Itu bisa juga dimungkinkan. Nah, ini semua yang berasal dari hibah itu pada umumnya nanti ada BAST-nya. Nah, BAST ini juga menjadi salah satu dokumen kepemilikan yang harus ditata usahakan dengan baik. Oke. Nah, sekarang KIB. KIB apa sih? KIB apa? Kira-kira. Boleh ngarang kok, enggak ini, enggak apa-apa. Daripada ngantuk. Kira-kira KIB apa? Kartu inventarisasi. Kartu. Iya, kartunya udah bener nih. Inventaris barang. Inventaris atau apa lagi? Kartu identitas barang. Ya, nanti kalian pas saat belajar SIMAK ya, nanti di sistem informasi itu ada materi SIMAK BMN. Ya, di situ nanti kalian akan mengenal banyak istilah ya. Salah satunya adalah KIB ini. Ya, jadi KIB ini adalah kartu identitas barang yang mana ini kartu, maaf ya, kayaknya ada kucing. Ini adalah kartu yang diproduksi atau diproduce dari aplikasi SIMAK BMN ya. Yang mana KIB ini menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau untuk aset-aset yang berupa tanah, ya perhatikan ya, tanah, bangunan, ya, kemudian kendaraan bermotor itu punya KIB. Ya, ada KIB-nya. Sedangkan nanti yang selain tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor, itu nanti mereka cenderungnya
adanya DIR, ya, daftar inventaris ruangan. Jadi si aset melekatnya di DIR tadi, ya. Nah, sedangkan KIB adalah tadi yang punya bukti kepemilikan. Semua yang punya bukti kepemilikan nanti harus diinput di KIB. Nah, di dalam KIB itu nanti disebutkan asetnya apa, gitu ya. Kalau tanah berarti luasnya berapa. Terus kemudian ada identitas berupa alamat, ya. Ada identitas berupa batas, ya, batas timur, batas utara, barat, selatan, gitu ya. Nah, itu ada ditulis di sana. Ya. Untuk bangunan juga sama, nanti ada identitas terkait bangunan tersebut. Ya, alamatnya, luasnya, berapa lantainya, itu nanti semua ada di KIB. Sedangkan untuk yang punya bukti kepemilikan tapi selain tanah bangunan, ya, maksudnya berarti di sini adalah kendaraan bermotor, katakan, maka ini KIB-nya nanti lebih data-datanya diambil dari STNK ya sama BPKB seperti itu. Atau yang setara, ya, misalnya ada kendaraan berupa pesawat atau kapal, nah ini tentu beda ya. Tetapi kurang lebih data itulah nanti yang dimasukkan dalam KIB tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Nah, lingkup administrasi lingkup pengamanan administrasi itu terdiri dari pembukuan dan penyimpanan. Ya, jadi di sini membukukan tadi semua asetnya, kemudian menyimpan dokumen-dokumen kepemilikan, ya, dalam satu tempat yang menjamin bahwa si dokumen itu bisa aman, kan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah invent, ya. Invent ini fungsinya adalah membandingkan antara catatan dengan yang real di lapangan seberapa, ya. Sehingga dengan invent nanti diharapkan catatan dengan real fisiknya itu sama. Kalau masih kurang, ya, berarti nanti ada yang salah saat kita melakukan pelaporan, ya. Jadi invent ini harus bisa menangkap tadi, gitu ya, kondisi-kondisi yang mana catatan antara BMN-nya, ya, catatan BMN-nya atau penata usahaannya dengan yang ada di gudang atau di lapangan, gitu ya, itu memastikan ini sama. Beda berarti nanti jatuhnya laporannya itu menjadi overstated atau understated. Ya, katakan misalnya dari hasil inventarisasi ternyata si KL atau Satker itu mempunyai tanah katakan 1000 meter persegi. Namun setelah dicek di lapangan ternyata dia hanya punya 900. Nah, selisihnya dari mana? Gitu. Nanti inventarisasilah yang bekerja di sana. Terus terakhir adalah pelaporan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kurang lebih untuk yang pengamanan seperti itu. Jadi mulai ini dan kemudian lingkup administrasi.
Ini adalah penyimpanan dokumennya, ya. Penyimpanan dokumen itu dibagi dua, mana-mana yang harus didokumentasikan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang, dan mana-mana bukti kepemilikan yang menjadi tanggung jawab pengelola barang. Untuk yang bukti kepemilikan yang berupa tanah dan atau bangunan gitu ya. Dan kemudian penyimpanan bukti kepemilikan yang berupa selain tanah dan atau bangunan. Jadi kalau di ini ya dibedakan, untuk yang tanah bangunan dilakukan oleh pengelola, sedangkan untuk yang selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh pengguna. Namun dalam prakteknya, yang tanah bangunan tadi yang menjadi kewajiban dari pengelola barang, ya bisa berjenjang, baik di secara berjenjang ya, nanti baik di KPKNL, kemudian Kanwil maupun di kantor pusat ya, itu secara ideal dia yang akan menyimpan. Tapi kembali bahwa fasilitas penyimpanan ini bukan suatu investasi yang murah ya, di mahal sekali. Karena di situ ada pengatur suhu, ada pengatur kelembapan gitu ya. Nah, sehingga untuk sementara ini semuanya masih dititipkan ke pengguna barang ya, untuk yang selain tanah dan atau bangunan. Oke, Izin bertanya, Bu. silakan. Terkait selain tanah atau bangunan yang nilainya lebih dari 100 juta itu tetap dari sisi pengguna barang atau kuasa pengguna barangnya menyimpan dokumen, Bu. Saya kan di materi penggunaan BMN sebelum-sebelumnya kan dijelasin kalau pengguna barang itu dia tuh kayak apa bilangnya berwenang itu atas BMN selain tanah atau bangunan yang perolehannya itu sampai dengan 100 juta gitu. Ya, itu untuk apa? Penggunaan ya? Ya, untuk penggunaan. Nah, kenapa yang di pengamanan tuh nggak kayak gitu juga? Ya, kalau pertanyaannya apa tadi untuk pengamanan? Apakah Penyimpanan dokumen atas selain tanah atau bangunan yang nilainya lebih dari 100 juta. Ya, berada di pengguna masing-masing ya. Halo Mas. Berarti nggak dipisahin gitu, Bu ya? Nggak kayak di materi penggunaan barang yang waktu itu. Dipisahin apanya yang dipisahin? Enggak, saya kan waktu materi penggunaan barang BMN yang kemarin, kan ada dijelasin yang selain tanah atau bangunan dengan nilai sampai dengan 100 juta itu di kewenangannya itu udah berada pada pengguna barang. Nah, Kalau di sini enggak, di sini lebih dilihat pada bentuk ininya ya, pada wujudnya ya. Kalau adalah tanah bangunan ya otomatis pengelola. Ya, kalau kendaraan bermotor berarti itu masuk ke selain tanah bangunan dan itu cukup disimpan oleh pengguna gitu, Mas. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ini saya sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, saya ingin kalian praktek dulu, baru nanti saya jelaskan lagi sehingga nanti harapannya kalian bisa banyak berdiskusi gitu ya terkait ini. Oke, saya bagi kalian menjadi 7 room.
Oke, silahkan masuk ya di room yang sudah disediakan. Untuk materinya nanti akan saya send, kirim WA ya, WA grup ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan yaitu ya, silahkan di WA grup ya. Nanti pembagiannya sesuai dengan room masing-masing ya. Jadi situ ada 7 topik diskusi. Jadi topik A, topik 1 ya udah yang ngerjain room 1. Demikian seterusnya. Oke, kita masuk ke tadi sampai mana ya teman-teman ya? Sampai sini ya, tanah ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu, kemudian saya ingin minta kalian untuk sharing ya apa yang tadi sudah kalian diskusikan dari 7 topik diskusi, 4 diantaranya adalah terkait tanah. Sehingga setelah saya selesai menjelaskan atau sharing ke kalian ya terkait tanah, maka nanti giliran kalian yang sharing ke kita semua. Oke. Untuk pengamanan tanah, di sini kita ingin memastikan bahwa tanah tersebut, tanah BUMN tersebut itu tidak akuisisi pihak ketiga ya, tidak menjadi objek sengketa atau tidak digugat gitu ya. Nah, untuk memastikan itu berarti kita harus memasang tanda letak ya. Tanda letak ini atau patok ini fungsinya adalah memberikan penanda gitu ya bahwa tanah yang di dalam tanda letak ini, dalam patok ini adalah milik dari pemerintah atau milik dari satker tertentu. Seperti itu. Ya. Dan kemudian juga memasang pelang ya. Pelang itu adalah tanda kepemilikan tanah. Jadi ada papan nama ya. Buat kalian yang sering jalan gitu ya, kalau lihat kiri kanan mungkin pernah ya lihat ada pelang gitu ya. Tanah ini milik kementerian apa gitu, dengan nomor sertifikat berapa atau seluas berapa gitu ya. Jadi setidaknya pelang ini menunjukkan bahwa tanah itu bukan tanah kosong yang tidak terpakai, tapi itu adalah tanah milik pemerintah. Sehingga orang akan berpikir berapa kali gitu ya kalau mau mengakuisisi gitu ya atau menggunakan tanpa izin aset tersebut. Nah, gunanya seperti itu. Dan kemudian bisa juga dengan melakukan penjagaan langsung ya, kita membuat pos di situ ya, kemudian menempatkan satpam ya supaya tidak ada yang berani untuk menggunakan tanah tersebut tanpa izin. Dan kemudian yang terakhir mengubah bentuk tanah ya. Jadi tanah yang tadinya mungkin terpencar-pencar gitu ya, maka ini bisa pemerintah bisa membeli gitu ya, membeli tanah yang di antaranya gitu ya. Jadi misalnya di sini ada cuma 100, di sini ada 200 gitu ya. Ada jejer-jejer gini, tapi di tengah-tengahnya itu ada bolong. Ya, bolong katakan luasnya cuma 50 ya. Nah, 50 ini bisa dipertimbangkan untuk dibeli ya. Ada juga yang kalau luasannya besar gitu, ada yang mempertimbangkan tukar-menukar. Intinya adalah agar BUMN ini nyambung. Ya, karena apa? Karena kalau nyambung pengamanannya lebih mudah kan? Gitu. Ya dibandingkan kalau satu pencelang-pencelang di sana, satu di sini gitu ya, udah gitu kecil. Nah, ini agak susah ya untuk dilakukan pengamanan. Atau juga merubah bentuk itu bisa jadi misalnya tanah yang tadinya berbukit-bukit kemudian diratakan gitu ya. Itu juga bisa. Ya, karena dengan rata kita pengamanannya juga pasti lebih mudah ya dibandingkan yang berbukit-bukit tadi.
Nah, untuk pengamanan bangunan ya di sini ada upaya bagaimana bangunan itu bisa potensi risiko terjadinya bencana atau bahaya itu bisa diminimalkan. Ya, kita tahu bahwa bangunan itu risikonya adalah kebakaran salah satunya. Ya, sehingga bagaimana caranya kita bisa mengurangi risiko kebakaran. Ya, apalagi kalau bangunannya itu tingkat ya. Bangunan tingkat itu risikonya lebih besar, risiko kebakarannya lebih besar. Di DJKN ya, di kantor pusat DJKN itu kita menempati gedung Safrudin Prawira Negara. Nah, gedung itu tuh udah 2 kali kebakaran, teman-teman. Ya, pernah kebakaran hebat tahun berapa ya waktu itu ya? Itu sampai lantai, kalau nggak salah lantai 8 ke atas gitu ya. Itu habis gitu ya. Terus kebakaran lagi juga pernah lagi gitu. Jadi 2 kali gitu. Nah, ini kalau dengan teknologi bangunan yang lama ya, ini mungkin ya terjadi. Karena ini memang gedung Safrudin itu gedung lama ya. Tapi kalau untuk gedung yang baru ini sepertinya kemungkinannya lebih kecil. Ya, karena apa? Karena biasanya gedung itu sudah diinstal alat untuk sprinklernya ya, begitu ada asap atau begitu ada panas ya dalam rentang derajat tertentu maka sprinklernya otomatis nyala. Seperti itu. Nah, kemudian juga kita harus menjaga gedung bangunan itu dari bahaya katakan banjir ya. Makanya di sini ada jaringan air, jaringan lainnya, jaringan pipa dan kabel yang layak. Terus kemudian kita juga harus menjaga akses masuk ya, jangan sampai orang yang tidak punya kepentingan masuk ke dalam kantor gitu ya. Ya, di sini makanya kita mempunyai batasan akses masuk, kita punya penjaga dan juga ada stiker kendaraan ya untuk memastikan bahwa orang atau mobil yang masuk itu memang mobil yang diperkenankan untuk masuk. Nah, untuk bangunan strategis, di sini ada CCTV tentu saja ya dan metal detektor. Bangunan strategis itu apa saja sih? Ada satpam, ada resepsionis. Bangunan strategis itu apa? Kira-kira contohnya. Bank ya, bank kalau bank itu masuk ke strategis ya. Kalau BI itu Bank Indonesia itu juga masuk kantor strategis. Kalau di kementerian berarti di sini ada kementerian-kementerian yang ini ya, yang kantor pusat itu pada umumnya adalah bangunan strategis. Utamanya untuk Kemhan, Kemengeu ya, Istana Negara. Nah, itu semua adalah bangunan strategis. Kantor pajak, Bu. Ya. KPPN gitu. Iya, itu juga bangunan strategis. Jadi Oke. Nah, sekarang kita ingin mendengar ya pengamanan tanah gitu ya. Karena tadi ada 4 topik ya yang terkait tanah, yaitu topik 1, 2, 3, dan 4. Maka sekarang kita dengarkan dulu ya. Nanti kalau ada sesuatu yang kalian diskusikan sepanjang diskusi, sepanjang presentasi, silahkan ya, feel free. Oke, kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 dulu atau room 1. Topiknya adalah apa aja sih dokumen yang digunakan, dokumen awal yang diperlukan untuk pengurusan bukti kepemilikan tanah. Oke. Nah, ini diskusi 1 nih. Yuk, silahkan diwakili. Bu. Izin ya, Bu. Ya, silahkan.
Sudah terlihat teman-teman. Ya. Kalau pertanyaannya, apa saja dokumen awal yang diperlukan guna pengurusan bukti kepemilikan tanah? Hasil diskusi kami, dokumen awal yang diperlukan guna pengurusan bukti kepemilikan tanah dapat berupa bukti mengenai adanya hak lama. Itu sebelum UUPA. Pada pasal 24 ayat 1 itu dijelaskan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertahanan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftarkan hak pemegang hak dan pihak-pihak lain yang membebaninya. Kemudian setelah UUPA dijelaskan pada keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi atau pengaturan dan pelayanan di lingkup BPN, yakni dalam buku 3 yang menjelaskan bahwa alas hak suatu bidang tanah dijadikan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan yang berisi keterangan mengenai data yuridis yang bentuknya berbeda-beda menurut status tanah yang dimohonkan. Hak atas tanahnya yang dikategorikan dalam 13 jenis bukti pengurusan atau kepemilikan hak atas tanah, yaitu yang pertama untuk tanah yang berasal dari tanah hak atau telah terdaftar atau bersertifikat, alas haknya yaitu fotokopi bersertifikat yang dilegalisir, bukti perolehan atas tanah berupa jual beli, pelepasan hak, hibah, tukar menukar, surat keterangan waris, akte pembagian hak bersama, lelang wasiat, putusan pengadilan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk tanah yang berasal dari tanah negara, alas haknya yaitu surat keterangan kepala desa atau lurah yang isinya bukan tanah adat, riwayat tanah bukti perolehan tanah, kemudian surat pernyataan penguasaan fisik dan permohon. Yang ketiga, untuk tanah yang berasal dari tanah negara dari pembebasan hak, itu alas haknya yaitu fotokopi bukti perolehan atau penyelesaian bangunan dari bekas pemegang hak, kemudian yang keempat bisa dilanjutkan oleh Fadil. Ya, silahkan Mas Fadil. 4. Untuk tanah negara yang berasal dari bekas hak barat, alas haknya yaitu fotokopi sertifikat yang dilegalisir, surat pernyataan penguasaan fisik, surat keterangan telah keluar dari okupasi TNI atau Polri. 5. Untuk tanah yang berasal dari tanah adat, yayasan atau gogol, tetap alas haknya yaitu patok D atau giri, ketitir kanomeran atau letter C, desa, keterangan riwayat tanah dari desa atau kelurahan, dan bukti perolehan atau surat pernyataan pelepasan hak dari pemegang sebelumnya. 6. Untuk tanah yang berasal dari gogol bersifat tidak tetap, alas hak yaitu Apa itu? patok D. Apanya, Bu? Apa tadi gogol? Gogol itu tanah adat, Bu. Oke, terus? Patok D atau giri, ketitir
kanomeran atau letter C desa, keterangan riwayat tanah dari desa atau kelurahan, B. Keputusan desa atau peraturan desa yang disetujui oleh Badan Perwakilan Desa, BPD, berisi persetujuan, tidak keberatan, dan C. Akta pelepasan hak yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau camat, kepala kantor pertanahan setempat. Selanjutnya Indah. Baik, untuk yang nomor 7, untuk tanah yang berasal dari tanah kas desa, alas haknya itu yang pertama itu ada perda tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, atau keputusan desa atau pengesahan bupati dan izin gubernur. Yang B, penetapan besarnya ganti rugi berupa uang atau tanah pengganti. Yang C, berita acara serah terima tanah pengganti. Yang D, akta atau surat pelepasan hak atas tanah kas desa yang dibuat notaris atau camat dan kepala kantor pertanahan. Yang E, fotokopi petok D atau giri atau letter C desa. Dan F, fotokopi sertifikat fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama pemerintah desa setempat. Yang ke-8 itu untuk tanah yang berasal dari aset pemerintah daerah, alas haknya yang pertama ada persetujuan dari DPRD, terus keputusan kepala daerah tentang peralihan atau pelepasan aset, terus yang C, perjanjian antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, dan D, pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan C, bukti sertifikat tanah pengganti atau jika perolehannya berasal dari tukar-menukar. Oke, ya. Yang 9, untuk tanah yang berasal dari aset instansi pemerintah pusat, alas haknya itu yang A, ada SK pelepasan aset dari instansi tersebut, B, surat persetujuan Menteri Keuangan, yang C, berita acara pelepasan hak, dan D, bukti sertifikat tanah pengganti jika perolehannya berasal dari tukar-menukar. Yang 10, untuk tanah yang berasal dari aset BUMN, yaitu yang A, persetujuan Menteri BUMN atau Menteri Keuangan, yang B, sertifikat sepanjang sudah terdaftar, yang C, berita acara pelepasan hak, dan D, bukti sertifikat tanah pengganti jika perolehan dari tukar-menukar sepanjang terdapat dalam perjanjian. Yang 11 sampai 13 akan dilanjutkan oleh Jessica. Baik, selanjutnya. Untuk tanah yang berasal dari aset BUMN, harus ada bukti persetujuan dari kepala desa, ada persetujuan dari DPRD, ada berita acara atau pelepasan hak, dan harus ada sertifikat bersangkutan dan bukti sertifikat tanah pengganti. Yang ke-12, ada untuk tanah yang berasal dari kawasan hutan, harus memiliki SK atau surat keterangan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Dan yang ke-13, ada untuk tanah yang berasal dari BKMC. Alas haknya yaitu yang pertama harus ada pelepasan aset BKMC dari Menteri Keuangan dan bukti pelunasan pembayaran tanah dan bangunan yang dimohonkan. Oke, udah? Udah, Bu. Oke, good ya. Tadi dari kelompok 1 mengenai dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan ketika akan mengurus sertifikat gitu ya, bukti kepemilikan. Nah, ini memang tadi perlu dibedakan ya jenis tanahnya apa gitu. Nah, kalian nanti kalau di lapangan juga kalian harus bisa mengetahui ya, ini jenis tanahnya apa. Nah, Oke, good. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Ya, yang kedua itu yang terkait bagaimana cara mensertifikatkan tanah. Nah, oke, mungkin bisa dilanjutkan. Siapa yang ingin menjelaskan bagaimana cara mensertifikatkan tanah? Izin, saya share screen. Oke, silahkan. Nih, jadi dalam membuat sertifikat secara umum ada 2 cara. Nah, yang pertama itu
pengajuan secara mandiri. Ada 3 cara. Yang pertama mendatangi kantor BPN setempat, kemudian petugas BPN melakukan pengukuran tanah, dan kemudian membayar pendaftaran SK tanah. Dan cara kedua itu sertifikat dibantu PPAT. Setelah berkas kelengkapan disampaikan ke kantor pertanahan, tanda bukti penerimaan permohonan balik nama untuk membuat sertifikat tanah akan diberikan kepada PPAT. Selanjutnya, oleh PPAT, tanda bukti penerima ini diserahkan kepada pembeli. Nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, nama pemegang hak yang baru ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat dalam waktu 14 hari. Pembeli sudah dapat mengambil sertifikat baru dari kantor pertanahan setempat. Kemudian waktu pembuatan sertifikat tanah itu beragam, tergantung dari luas serta peruntukan dari tanah itu sendiri. Tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian 2000 meter membutuhkan waktu pembuatan selama 38 hari. Lalu tanah pertanian dengan luas lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian 2000 meter kuadrat sampai 5000 meter kuadrat membutuhkan waktu pembuatan selama 57 hari. Sementara itu tanah non pertanian dengan luas lebih dari 5000 meter kuadrat memerlukan waktu hingga 97 hari. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi, Bu. Ya, mungkin ini Bu, kalau misalkan ada pemindahantanganan sertifikat tanah, maka nanti pengurusannya itu harus menggunakan SK. Jadi dari pihak kementerian yang bersangkutan itu membawa SK-nya, kemudian membawa sertifikatnya juga, terus diserahkan ke BPN. Ntar BPN juga sama seperti tahap bukti yang mandiri tadi. Nanti dari pihak BPN akan menerima tadi SK sama sertifikatnya, dicek, terus setelah disetujui maka akan diukur oleh BPN. Benar nggak ukurannya segini dan lain-lainnya. Nanti kalau memang sudah selesai dibuatkan untuk sertifikat barunya dengan atas nama kementerian yang baru. Gitu Bu. Kalau misalkan salah silakan dibetulkan Bu. Oke. Oke, good. Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Ini kalian sebagian besar, bukan sebagian besar ya, semuanya pasti udah dapat ya di mata kuliah apa ini? Hukum tanah ya? Hukum agraria. Benar. Oke, good ya. Dan mungkin saya akan menambahkan dari sisi aset manajemennya ya, dari sisi teknisnya di lapangan seperti apa. Jadi kalau di teknis ya, dari sisi teknis di lapangannya ada namanya program sertifikasi nasional ya. Jadi program sertifikasi. Yang mana program itu tujuannya adalah untuk melakukan sertifikasi tanah-tanah BMN gitu ya, yang tersebar di seluruh kementerian lembaga. Ya, tetapi kita tahu bahwa tanah BMN itu sangat banyak ya, bidangnya bisa jadi jutaan, bahkan jutaan bidang gitu. Nah ini tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat gitu ya. Ini perlu tahapan-tahapan. Nah, untuk itu dilakukanlah program sertifikasi yang ini ada targetnya. Jadi tiap tahun itu memang dibuat target. Nah, untuk menentukan target berapa yang akan disertifikatkan, maka ini ada kerjasama gitu ya. Jadi ada kerjasama antara Kementerian Keuangan, BPN, dan kemudian semua satker gitu ya. Jadi semua itu mempunyai komitmen ya, yang sama, komitmen yang sama untuk segera mensertifikatkan tanah-tanah BMN. Nah, untuk program tersebut ya, BPN membaginya berdasarkan kuota ya. Jadi karena nggak mungkin semuanya selesai dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Sehingga setiap tahun katakan dibuat kuota. Ada 5.000 bidang, 10.000 bidang ya, begitu seterusnya. Dan kemudian itu terkait tadi
Ya, kemudian untuk mempermudah ya, untuk mempermudah proses sertifikasi, maka ini ada kayak yang disertifikatkan itu dari BPN mempersyaratkan tanah itu adalah tanah BMN dan belum ada sertifikatnya dan yang statusnya masih sudah free and clear. Ya. Kenapa free and clear ya? Karena memang tadi tujuannya adalah untuk percepatan seperti itu. Kalau nggak free and clear ya BPN-nya nggak mau karena dia bukan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah kan gitu ya. Free and clear ini kan berarti masih ada sengketa tanah, masih ada pengakuan pihak ketiga atau gugatan pihak ketiga atas tanah tersebut dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, target-target tadi kemudian diterjemahkan dalam bentuk target yang kemudian di breakdown sampai ke satker gitu ya, sampai tingkat satker membreakdownnya. Sehingga nanti Catker jelas mana-mana yang harus dia usulkan. Nah, untuk mempermudah proses itu semua dibentuk atau disusun atau dikembangkan ya yang lebih tepat. Dikembangkanlah satu aplikasi namanya Simantap. Ya, Sistem Manajemen Tanah Pemerintah gitu. Nah, dengan adanya Simantap ini sangat-sangat membantu gitu ya bagi dengan adanya tadi Simantap sangat membantu satker-satker untuk mengidentifikasi ya tanah-tanah mana yang memang sudah free and clear dan kemudian juga BPN juga bisa ngelihat ya aplikasi tersebut sehingga dia tahu tanah yang akan dijadikan prioritas untuk disertifikatkan mana aja gitu. Nah, anggaran sertifikasi nasional itu anggarannya ada di top, ya on top. Jadi di BPN-nya itu on top, sehingga nanti BPN-nya itulah yang nanti mecah-mecah anggaran tersebut sampai ke tingkat kantor BPN di daerah. Gitu. Ya, jadi tadi ya, kalian nanti kalau pas terjun di lapangan jangan bingung ya. Loh, emang ada ya aplikasi Simantap? Ya lupa jadinya apa itu aplikasi apa itu gitu ya, jadi jangan sampai lupa ya. Jadi kita sudah memberitahu dan kemudian cara mengoperasinya gimana Bu, gampang banget kok yang aplikasi Simantap ini gitu, dan maksud saya dia user friendly jadi kalian nggak perlu yang terlalu khawatir. Oke, next kita punya diskusi ketiga yaitu bagaimana pengamanan hukum terhadap terhadap tanah ketika tanah tersebut diokupasi atau diserobot oleh pihak lain. Ada yang ini kelompok 3 silakan. Mohon izin Bu untuk menjelaskan diskusi kelompok 3. Jadi di sini kasusnya adalah BNM yang berupa tanah itu diserobot atau diokupasi pihak lain. Nah, sebelumnya kami bahas dulu aspek hukum dari aspek hukum dari BMN itu sendiri, yaitu agar BMN terjaga atau terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak langsung. Kemudian hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif dengan melengkapi bukti kepemilikan BMN, misalnya sertifikat hak pakai untuk tanah, IMB untuk bangunan, STNK, dan atau BPKB untuk kendaraan. Nah, dari kasus ini kan berupa tanah, berarti diperlukan adanya sertifikat hak pakai. Nah, untuk jalur yang bisa dipakai yaitu untuk kasus ini adalah litigasi maupun non-litigasi. Nah, dari kelompok kami untuk jalur yang non-litigasi yaitu yang pertama dilakukan pendekatan persuasif atau pendekatan secara kekeluargaan dengan cara membujuk secara halus pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tanah ini antara pemilik tanah yaitu pemerintah dan juga pihak lain, misalnya kayak
masyarakat di sekitar yang menggunakan BMN tersebut. Untuk dilakukan sendiri oleh pengguna barang berupa tanah dan atau mediasi aparat. Di sini digunakan adanya aparat untuk melegalkan acara tersebut sehingga tidak terjadi di belakang tidak adanya terjadi di belakang tangan seperti itu, Bu. Jadi kayak ada legalisasinya itu. Terus untuk langkah yang kedua yaitu pemblokiran. Pemblokiran tanah adalah tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo atau pembentukan pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang atas tanah tersebut. Kantor pertanahan sebagai inisiatif yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dan atau kepala desa, lurah, camat sebagai atas pengaduan. Nah, pemblokiran tanah ini juga diatur lebih lanjut pada pasal 1 angka 1 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara blokir dan cita. Blokir atau pencatatan blokir adalah tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo atau pembekuan pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu jika tidak memenuhi jalur non litigasi, maka selanjutnya adalah jalur litigasi yaitu upaya hukum. Upaya hukum di sini pemerintah selaku pemilik BMN tersebut mengajukan penetapan pengosongan, gugatan atau intervensi dan atau laporan ke penegak hukum dalam hal ada indikasi pidana. Seperti itu, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, good ya. Ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, ini luar biasa ya. Jadi di sini ada pendekatan yang dilakukan secara persuasif, pemblokiran dan upaya hukum ya. Tentu untuk yang pemblokiran dan upaya hukum ya, ini adalah penertiban yang sudah yang dilakukan karena memang udah mentok gitu ya. Pendekatan persuasifnya sudah tidak mungkin dilakukan. Namun demikian, di sini saya ingin menekankan juga bahwa kalian nanti sebagai manajer aset gitu ya, maka penting bagi kalian untuk mempunyai skill melakukan pendekatan persuasif. Ya, kembali bahwa yang kalian hadapi ini bukan benda mati aja gitu ya, tetapi adalah orang-orang gitu ya. Bisa kalian bayangkan ketika dia gitu ya, orang tersebut kemudian sudah menempati satu aset gitu ya, dan itu sudah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Nah, kemudian langsung diblokir atau diupaya menempuh upaya hukum gitu ya. Tentu dia akan nggak enak lah ya gitu, akan kaget gitu. Nah, sehingga pendekatan persuasif ini penting ya, skill bagi kalian. Dibujuk gitu ya, nggak langsung ditembak ya, pelan-pelan dulu gitu. Oke, lanjut. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Oke, kalau enggak, kita langsung masuk ke topik yang nomor 4. Bagaimana pengawalan hukum BMN dalam sengketa? Oke. Grup 4. Silakan grup 4. Jawaban kami terkait pengamanan hukum BMN berupa
tanah dalam sengketa. Yang pertama ada pengamanan hukum. Tujuannya agar barang BUMN terjaga dan terlindungi dari proteksi hukum seperti persengketaan, gugatan, atau beralih kepemilikan pada pihak lain secara tidak sah. Ada langkah preventif atau pencegahan, yaitu melengkapi bukti status kepemilikan BUMN. Selanjutnya, Gabriel. Terkait pengamanan dari aspek hukumnya sendiri, Perumda saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan sertifikasi BUMN berupa tanah, di mana hal ini dilakukan terhadap objek tanah BUMN yang memiliki bukti kepemilikan atau alas hak berupa akta jual beli, letter C, akta hibah, surat pelepasan hak atau dokumen lain yang setara yang kemudian diterbitkan. Sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia atau kementerian atau lembaga. Sementara untuk tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan harus diupayakan untuk memperoleh dokumen awal guna pengurusan bukti kepemilikan sertifikat tanah seperti riwayat tanah melalui koordinasi dengan kepala desa atau lurah, camat atau pihak terkait lainnya. Udah? Masih? Efraim. Oke, berikutnya untuk melakukan pengamanan hukum BUMN adalah melakukan upaya hukum itu sendiri. Nah, pertama itu dengan cara menerbitkan tuntutan hukum ganti rugi. Nah, dengan cara yang kedua itu melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh seperti untuk segala permasalahan yang terjadinya dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian penanggung jawab BUMN atau penyimpangan dari ketentuan, yaitu dalam hal atas BUMN berupa selain tanah dan bangunan yang dalam penguasaan pihak lain. Berikutnya BUMN berupa tanah dan bangunan yang diserobot atau ditempati, dan yang terakhir terjadinya persengketaan dengan pihak ketiga sampai terdapat putusan pengadilan yang bersifat tetap. Oke, masih ada lagi? Selanjutnya terkait tadi, apabila ada sengketa terkait BUMN yaitu tanah, nah tindak lanjutnya itu yang pertama dapat berupa gugatan dan intervensi, yaitu mengajukan bukti yang kuat seperti yang tadi telah dijelaskan kelompok sebelum-sebelumnya, misalnya buktinya itu berupa sertifikat tanah, kemudian upaya hukum ini dilakukan hingga peninjauan kembali atau PK. Nah, apabila dalam PK itu gagal atau pihak pemerintah mengalami kekalahan, maka dilakukan permohonan ke pengelola barang. Apabila di tingkat pengelola barang juga mengalami kekalahan atau dalam hal ini BUMN tadi atau tanah tadi terbukti bukan merupakan milik pemerintah, maka gugatan perlawanan dilakukan penghapusan BUMN atau BUMN tadi atau tanah tadi dihapus dari neraca pemerintah. Jadi terkait dengan proses hukumnya seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, good ya. Jadi tadi untuk ketika terjadi gugatan hukum ya. Nah, ini tentu saja tadi ada langkah yang ditambahkan yaitu preventif, yaitu mengupayakan bukti kepemilikan ya. Itu adalah langkah preventif, dan dimanapun langkah preventif itu pada umumnya lebih lebih murah ya dibanding ketika peristiwa itu sudah terjadi. Ya, jadi kalau kalian mencegah gugatan ya dengan mengurus bukti kepemilikan terlebih dahulu, maka itu lebih murah ya, cost-nya itu lebih kecil dibandingkan nanti kalian sudah terlanjur digugat ya, itu kalian tentu harus menyiapkan misalnya ya tenaga untuk hukumnya ya, tenaga ahli hukumnya, belum nanti kalian harus meluangkan waktu, meluangkan energi gitu ya. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang murah
gitu ya, dan mudah tidak gitu ya, tapi harus, dan itu lama ya, namanya gugatan hukum atas sengketa tanah itu biasanya itu perlu waktu sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, bahkan di pengalaman saya dulu ya, waktu saya masih di DCKN itu kalau ada ada pihak ketiga yang menggugat gitu ya, tanah kita, tanah BMN maksudnya, maka yang pertama yang akan maju adalah kuasa pengguna barang. Ya, kuasa pengguna barang. Nah, kuasa pengguna barang itu harus sampai di tingkat MA gitu ya, sampai berkekuatan hukum tetap ya, berkekuatan hukum tetap. Nah, setelah mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap di tingkat kuasa pengguna barang, jadi ini kuasa pengguna barang yang tergugat ya, yang tergugat atau yang menggugat gitu ya. Setelah berkekuatan hukum tetap, katakan kalah gitu ya, maka itu nggak bisa teman-teman langsung dihapuskan, nggak boleh ya. Jadi sampai kemudian PK lagi gitu ya, permohonan PK lagi. Nah, dalam hal ini yang maju itu bukan kuasa pengguna barang. Yang maju adalah pengguna barang. Ya, pengguna barang terus berjuang sampai PK lagi. Ya, sampai berkekuatan hukum tetap tadi. Kalah lagi, ya, katakan kalah lagi. Nggak boleh langsung dihapuskan BMN-nya. Ya, baru dalam hal ini ketika kuasa pengguna barang kalah gitu ya, nanti pengelola barang maju gitu terus gitu ya, sampai nanti upaya sampai dengan berkekuatan hukum tetap ya. Dan pada umumnya nanti begitu pengelola ini pada umumnya nanti sudah biasanya sih terus menang ya biasanya. Dan istilahnya pihak ketiga ini juga sudah ini ya, sudah istilahnya terlalu lama ya mengurus ini, bertahun-tahun istilahnya kan gitu. Dari mulai kuasa pengguna gitu ya, pengelola. Nah, ini hanya pihak ketiga yang benar-benar resource-nya luar biasa yang akan terus ini ya, terus maju seperti itu. Nah, tapi ini kan bukan sesuatu yang bisa dibenarkan ya kan? Karena apa? Karena itu semua butuh effort gitu. Sementara di kantor sendiri, baik di kuasa pengguna, di pengguna barang maupun di pengelola barang, ini kan banyak pekerjaan yang harus, banyak tugas dan fungsi, banyak kewajiban yang harus dikerjakan. Jadi kewajibannya tidak hanya mengurusi tadi ya gugatan-gugatan. Ya, sehingga banyak opportunity cost yang harus keluar gitu ketika mengurusi sengketa seperti ini. Sehingga langkah preventif tentu akan lebih disarankan ya, dan tentu saja karena salah satunya adalah karena itu lebih murah. Lebih mudah, lebih murah, jauh lebih mudah. Meskipun memang sulit ya mengumpulkan bukti kepemilikan segala macam iya, tapi ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika kita harus menempuh pengadilan berkali-kali gitu ya kan. Sampai PK tetap itu berapa kali? Ya kan? Itu baru di tingkat kuasa pengguna, belum nanti di tingkat pengguna, belum nanti di tingkat pengelola. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Kenapa Bu penghapusan BMN kok baru dilakukan setelah itu kita sampai ke pengelola kan gitu ya. Ya karena memang di peraturannya di SAP 71 tahun 2010 itu memang mengatur bahwa untuk tanah kita itu benar-benar harus prudent ya, dan benar-benar konservatif ya. Ya intinya bahwa ketika misalnya gitu ya, misalnya kita mempunyai catatan di buku kita ya, kita sudah menguasai dari sisi bukti kepemilikannya, kita punya lengkap, tapi dari sisi fisik itu pihak ketiga nih, diakuisisi pihak ketiga, itu kita tetap harus mencatat gitu ya, sampai nanti memang kalah gitu ya, digugat kalah. Terus kemudian ketika kita mungkin tidak punya bukti kepemilikan, tapi secara fisik kita itu sudah menempati si aset tersebut gitu ya, sudah menggunakan aset tersebut untuk tusi, itu sudah bertahun-tahun gitu ya, sudah dari zaman Belanda dulu gitu ya katakan. Nah,
meskipun demikian kita tetap nggak boleh ngapus dari catatan kita. Ya, jadi baru kalau tadi ya yang seperti ini memang sudah benar-benar kalah di pengadilan dan itu sudah di setiap layernya memang kalah, baru itu boleh dihapuskan. Ya, jadi ini adalah mencerminkan betapa konservatifnya kita dalam mencatat aset, terutama untuk aset berupa tanah, gitu. Ya, sehingga dengan kondisi seperti ini maka kita juga akan lebih efisien ya kalau kita melakukan upaya preventifnya. Itulah kenapa yang tadi saya jelaskan nyambung ke sertifikasi tadi, maka sertifikasi ini dijadikan gitu ya, dijadikan program nasional atau PRONA gitu ya, bukan PRONA ya, program lah ya, dijadikan program pemerintah, program sertifikasi gitu. Oke, dan ini kerjasama dari berbagai kementerian ya, lintas kementerian seperti itu. Bisa dipahami? Oke, atau ada yang mau ditanyakan? Oke, good ya. Jadi terima kasih ya kepada kelompok berapa tadi? 3 ya? Kelompok 3 ya? 4. Oh, udah kelompok 4. Oke. Berarti ini udah selesai. Kita masuk ke topik selanjutnya ya, yaitu topik terkait pengamanan kendaraan. Ya, tadi kita sudah ngomong pengamanan tanah, pengamanan bangunan. Ya, sekarang kita masuk ke kendaraan bermotor. Ya. Kita ingat bahwa kendaraan bermotor ini secara sifatnya dia mudah dibawa, ya, mudah dibawa, mudah dibawa dan kemudian dipindah-pindahkan, gitu ya, itu mudah. Gitu ya. Dan selain itu kendaraan bermotor itu pada umumnya nilainya cukup material, gitu ya. Sehingga ini memang secara sifatnya dia ada potensi untuk disalahgunakan ya, untuk berpindah tangan tanpa peraturan yang benar gitu ya. Jadi dipindah tangankan dengan tidak sah gitu ya. Nah, ini potensi itu ada. Nah, kendaraan sendiri itu ada kendaraan yang sifatnya melekat pada jabatan ya, kendaraan dinas jabatan. Dan ada kendaraan yang sifatnya operasional. Ya. Kendaraan dinas jabatan pada umumnya itu melekat pada eselon 2 ke atas. Ya, jadi ada eselon 2, eselon 1 itu dapat kendaraan dinas jabatan. Sedangkan untuk yang, atau kalau eselon 3 itu eselon 3 yang tadi yang satker gitu ya, jadi dia yang menjadi kantor gitu ya, jadi kantor yang dikepalai oleh eselon 3. Nah, sedangkan untuk kendaraan dinas operasional itu melekat pada operasional dari si kantor tadi. Gitu ya. Nah, di sini untuk mencegah terjadinya moral hazard ya, karena tadi secara sifatnya memang kendaraan ini punya potensi gitu ya, potensi untuk disalahgunakan atau dipindah tangankan tanpa ketentuan yang sah gitu ya. Jadi tanpa mengikuti ketentuan yang benar. Nah, untuk itu untuk mencegah ternyata hal itu terjadi, maka di sini membuat BAST, perlu membuat BAST, berita acara serah terima antara kuasa pengguna barang dan penanggung jawab kendaraan ya. Sehingga dengan BAST itu jelas ya siapa yang menyerahkan dan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menerima dan bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Gitu ya. Tanggalnya juga jelas, siapa-siapanya jelas, hak dan kewajiban masing-masing pihak juga jelas. Ya, jadi itu dengan BAST secara hukum ini sudah mengikat ya, mengikat pihak yang tanda tangan di situ. Ya, kalau terjadi apa-apa kita bisa menuntut gitu.
Nah, kemudian untuk kendaraan dinas operasional ya, ini penanggung jawabnya itu tentu saja bertanggung jawab ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hilang dan lain sebagainya. Ya. Sama ya, dengan kendaraan dinas jabatan pun sama gitu ya. Jadi kalau ada kehilangan ya atau rusak yang disebabkan kelalaian dan lain sebagainya, maka itu penanggung jawab kendaraan lah yang bertanggung jawab. Ya, sehingga nanti kalau ada TGR, tuntutan ganti rugi, maka penanggung jawab itu harus membayar, gitu ya. Nah, untuk mencegah itu semua terjadi, maka perlu ada beberapa cara ya. Salah satunya adalah menyimpan kendaraan tersebut, terutama untuk yang operasional ya, karena operasional ini melekat pada operasional kantor, gitu ya. Menyimpan kendaraan itu di kantor saja, di lingkungan kantor, ya, jangan di rumah, ya. Kalau disimpan di rumah, apalagi ini kendaraan operasional, maka itu ketika terjadi apa-apa ya otomatis gitu ya menjadi kesalahan dari penanggung jawab, kan gitu. Nah, selain itu juga perlu diberikan pengaman ya berupa kunci ganda. Ya, banyak kejadian ya mobil dinas dibawa ke rumah, kemudian padahal sudah dikunci di dalam pagar pula gitu ya, ternyata masih hilang aja gitu ya. Ternyata memang karena sekarang makin kesini kan makin canggih tuh ininya ya, yang ngambil itu kan makin canggih. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika terjadi hal seperti itu, maka masih bisa penanggung jawab kendaraan masih bisa diminta untuk bertanggung jawab atas hilangnya itu. Kenapa kamu nggak kasih kunci ganda kan gitu ya? Nah, seperti itu. Kenapa disimpan di rumah? Kenapa nggak kamu kasih kunci ganda kan gitu? Pertanyaannya menjadi seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga adanya larangan untuk membawa pulang. Nah, ini terutama untuk kendaraan yang operasional ya. Namanya juga operasional kantor ya. Jadi ini sebenarnya tidak boleh tuh dibawa ke pulang. Terus kemudian karcis ya, karcis atau kartu pas masuk ya, karena di kartu pas masuk biasanya pada umumnya melekat pada mobilnya kan gitu ya. Sehingga di sini yang megang kartu pas tadi itu harus penanggung jawab kendaraan dinas operasional. Nah, selain itu juga nanti kalau kalian terjun di manajer aset gitu ya, di bidang aset, maka kalian juga harus memastikan gitu ya, atau kalau memang belum ada ketentuannya, kalian yang membuat SOP-nya kan gitu ya, bahwa kendaraan-kendaraan tadi ya, dinas tadi itu memang sesuai namanya ya, tujuannya untuk kepentingan dinas ya. Jadi ketika itu tidak digunakan untuk dinas, maka itu menyalahi perjanjian ya BAST yang sudah dibuat. Terus dipakai pada hari kerja kantor ya, jangan sampai dipakai untuk mudik, katakan gitu ya, untuk mudik. Nah, itu banyak kan kalian dengar ya, ada lagi mudik ya, jadi kangen mudik deh gitu ya, lagi corona gini nggak bisa pulang ya. Dulu kalau mudik gitu kan rame-rame dari Jakarta ke Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya, kita sering lihat ada kendaraan dinas plat merah gitu ya, terus dibawa pulang kampung. Nah, ini menyalahi aturan, nggak boleh ya, karena memang kendaraan dinas itu ya hanya untuk keperluan dinas dan dipakainya pada hari kerja kantor ya. Kalau lagi libur ya, tanggal merah ya, libur panjang ya, kalau pas hari raya itu ya nggak boleh dipakai, harus ditinggal di kantor. Apalagi keluar kota ya, karena kan pulang kampung kan masa pulang kampung dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat gitu ya, ya jarang ya. Pada umumnya ke kampung ya, ke luar kota. Nah, sehingga ini sudah
banyak ya melanggar peraturannya. Nah, boleh misalnya dalam rangka dinas ya, dinas katakan ada dinas ke Cirebon, Pak, dari Jakarta ke Cirebon, boleh, tapi tentu saja harus ada izinnya. Nah ya, izinnya itu diperoleh ketika petugasnya atau pegawainya itu nanti melampirkan katakan surat tugasnya gitu ya, surat tugas ke Cirebon dan lain sebagainya. Dalam rangka apa ini gitu ke Cirebonnya gitu. Nah, itu boleh gitu. Ya. Nah, kalau kalian nanti misalnya terjun di lapangan dan belum ada ketentuan ini, ya, maka kalian harus membuatnya mulai ya, memberikan masukan untuk segera membuat peraturan ini. Tapi pada umumnya sih sudah ada ya. Nah, bagaimana Bu kalau kendaraan itu taunya hilang ya? Terus kemudian kalau hilang berarti di sini harus ada tim ya. Tim yang menyelidiki gitu ya, menyelidiki dalam tanda kutip hilang itu kenapa? Penyebabnya kenapa? Gitu ya. Apakah karena kesalahan atau kelalaian atau memang hilang gitu ya Bu, sudah di kantor ya, sudah ditaruh di kantor, sudah dikunci ganda katakan ya, dan lain sebagainya, langkah pengamanannya itu sudah dilakukan semua ya, tapi ternyata masih hilang juga. Nah, kalau dalam in case ini maka bisa jadi tim TGR itu akan menyimpulkan bahwa tidak ada kelalaian di sana, sehingga tidak ada atau tidak timbul TGR. Tapi kalau kendaraan itu hilang dan kemudian memang bisa dibuktikan bahwa ada kesalahan atau kelalaian dari penanggung jawab, maka ini dimungkinkan untuk dikenakan tuntutan ganti rugi. Seperti itu. Ya. Tadi misalnya ditaruh di rumah atau tidak dikunci ganda ya, atau kemudian rusak berat karena memang salah mengoperasikan ya. Nah, kemudian ada juga selain hilang, mungkin juga rusak ya, yang munculnya misalnya karena kecelakaan atau tindak kejahatan lain, ya, yang akibat dari kesalahan atau kelalaian. Ya, maka perbaikan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan. Ya, misalnya udah tahu nih ya, daerahnya banjir, udah tahu ini tetap diterabas, akhirnya chipnya rusak semua gitu ya, nggak bisa jalan nih ya. Kalau ada terbukti memang ada kelalaian atau kesalahan, maka perbaikannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan, dan ini disimpulkan nanti oleh tim TGR ya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke pengamanan rumah negara, kita dengarkan ini kalian ya, yang terkait dinas, mobil dinas. Nah, ini ada diskusi 6 dan diskusi 7 ya. Silahkan kelompok 6 dan kelompok 7 untuk sharing apa yang sudah didiskusikan tadi. Silahkan. Baik Bu, izin share screen sebelumnya. Silahkan. Ya. Belum ini, Mas? Belum mulai? Belum diberi akses, Bu. Oh, gitu. Oh. Udah, ya. Saya tutup gitu aja ya. Oke, silahkan.
Terima kasih. Mohon izin Ibu dan teman-teman. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait TGR mobil dinas. Soalnya adalah berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, ternyata terdapat mobil dinas yang masih dibawa oleh pejabat tersebut dan belum dikembalikan. Tindakan penanganan apa yang harus dilakukan oleh pengguna barang? Untuk poin pertama akan disampaikan oleh rekan Edo. Dari hasil diskusi kami didapatkan 6 poin. Yang pertama, KPB memastikan mobil dinas dikembalikan sesegera mungkin dengan kondisi dalam keadaan baik atau seperti semula. Kedua, seperti yang telah dijelaskan tadi, membuat BAST atau berita acara serah terima kendaraan antara Kepala Satker atau KPB dan penanggung jawab kendaraan. Ketiga, melakukan pengurusan dokumen kepemilikan BPKB, STNK, dan PKB, dan kemudian pengguna barang menyimpan BPKB atas mobil tersebut. Poin keempat, melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap semua permasalahan yang kejadiannya bukan sebagai akibat kesalahan dan kelalaian, di mana dilakukan pendekatan persuasif, baik yang bisa dilakukan sendiri atau dilakukan mediasi melalui aparat, di mana upaya hukum tersebut berupa laporan ke penegak hukum dalam hal ada indikasi pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Angga. Oke, kemudian langkah berikutnya itu membuat surat pernyataan tanggung jawab atas BMN, membuat jenis, tipe, merek, dan nomor seri ditandatangani kuasa pengguna barang dan penanggung jawab BMN. Jika barang hilang sebagai akibat kesalahan atau kelalaian, pemegang atau penanggung jawab BMN dikenakan TGR atau tuntutan ganti rugi. Demikian pembacaan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, good. Ada yang mau menambahkan? Oke, good ya. Oke. Kalau ketika kita bilang tim TGR, kira-kira siapa aja yang terlibat dalam tim TGR? Yang perlu terlibat dalam tim TGR? Ayo, kira-kira apa? Kira-kira siapa aja? Pengurus barang, ya? Ya? Satker. Iya, pengurus barang ya kan, pengurus barang yang ada di Satker berarti kan. Terus siapa lagi dong? Ya kira-kira berarti keputusannya kan harus independen ya nggak sih? Ya kan? Nah, berarti di sini pengurus barang, terus kemudian bisa mengajak APIP ya. Nah, APIP ini penyeimbang nih, gitu ya. Dia nanti akan memberikan masukan terkait ininya, ya, terkait ada nggak moral hazardnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, namanya juga tim ya. Nanti kalau misalnya di membernya itu hanya 2, katakan gitu ya. Maka ketika satu bilang, oh enggak, ini bukan kelalaian. Satunya bilang, oh ini kelalaian, maka nggak akan ada keputusan, ya nggak sih? Ya kan? Nah, sehingga kalau tim-tim seperti ini pada umumnya jumlah anggotanya itu ganjil ya. Gitu. Ganjil, dan itu melibatkan dari Itjen ya, bisa melibatkan Itjen untuk memberi masukan dari sisi independensinya, kemudian dari sisi pertimbangan untuk terkait ada nggak moral hazard dan lain sebagainya. Oke, good ya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, next ke 7. Ya. Itjen yang terlibat itu itjennya Kemenkyu atau itjen dari masing-masing kementerian lembaga?
dari masing-masing kementerian lembaga. Inspektorat ya, tidak harus, namanya kadang kalau di ini kan Itjen ya kalau di kementerian lembaga, kalau di Pemda ya inspektorat, kantor inspektorat mungkin ya. Jadi tergantung yang fungsi ininya di mana, fungsi kontrolnya di mana gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, good. Ya, lanjut next yang 7. Oke. Atau kita skip aja ya. Gimana? 7 mana? Yang 7 siapa nih? Oh, ada. Mas Diki. Oke, silahkan Mas Diki. Silahkan Mas. Saya sudah ngomong, maaf, belum open mic. Ya, jadi sesuai dengan KMK 21 tahun 2012, yang pertama adalah membentuk tim investigasi dan bila perlu meminta rekomendasi dari AFIP untuk menentukan 2 kemungkinan pengamanan hukum yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah bila kendaraan dinas bermotor hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian tanggung jawab kendaraan dinas bermotor, maka pengamanan hukum yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini karyawan, atas kehilangan kendaraan dinas bermotor tersebut. Nah, yang diartikan kesalahan di sini adalah sebagai suatu tindakan dalam penggunaan kendaraan dinas bermotor yang secara sengaja melawan hukum, aturan, norma, atau kebiasaan yang berlaku. Nah, kelalaian diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak direncanakan sebelumnya yang menimbulkan dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung, kepada kendaraan dinas bermotor. Misalnya, lupa dikunci ganda, parkir di lahan ilegal, dan lain-lain. Nah, kemungkinan yang kedua adalah bila hilangnya kendaraan bukan karena kesalahan dan kelalaian karyawan, maka karyawan dapat melakukan upaya hukum apapun yang dapat ditempuh dengan membuktikan kejadian tersebut bukan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian karyawan tersebut, dan membuktikan bahwa karyawan tidak melakukan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam keputusan Menteri Keuangan ini, misalnya murni hilang, atau dirampok saat bertugas, atau hilang di tempat parkir berbayar. Nah, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah membuat surat kehilangan di kantor kepolisian, atau menuntut secara perdata pengelola parkir, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Oke, good. Ya, ini yang tadi yang saya jelaskan ya. Jadi proses-prosesnya untuk menentukan TGR ya. Yang lain tetap ini ya, yang lain ikut mencatat ya. Nanti yang seperti ini nanti bisa jadi akan kalian hadapi nanti ya di dunia nyata kalian gitu ya, nanti setelah kalian bekerja. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian pengamanan rumah negara ya. Jadi di sini pengamanan rumah negara itu kalau kita kembali ke konsep rumah negara, maka di sini rumah negara itu ada 3 golongan ya. Jadi rumah negara golongan 1, rumah negara golongan 2, rumah negara golongan 3. Nah, rumah negara golongan 1 ini adalah rumah negara yang melekat pada institusinya, ya, melekat pada institusinya yaitu kementeriannya. Kemudian rumah negara golongan 2 ini melekat pada jabatannya, ya. Jadi misalnya rumah negara untuk Menteri Keuangan, katakan gitu ya. Maka ini rumah negara golongan 2. Nah, kemudian yang terakhir rumah negara golongan 3. Nah, untuk yang golongan 3 ini melekat pada istilahnya pegawai. Gitu ya. Jadi memang dari awal
rumah negara itu diadakan untuk ditempati atau digunakan oleh karyawan gitu ya. Jadi di sini karyawan itu boleh membeli gitu ya, dimungkinkan untuk membeli. Jadi dia akan nyicil gitu ya, pada umumnya nanti nyicil kerjasama dengan koperasi. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dari konsep ini, maka rumah negara golongan 1 dan 2 itu tidak boleh dipindah tangankan. Ya, yang boleh dipindah tangankan atau kemudian dibeli oleh karyawan itu hanya rumah negara golongan 3. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, dan kita tahu bahwa namanya juga rumah negara ya. Rumah negara di bawahnya pasti ada tanah, ya, tanah dan rumah. Nah, kita tahu bahwa harga tanah ini kan semakin naik gitu ya. Nah, sehingga secara substansi rumah negara ini memang ada risiko terjadinya moral hazard kan gitu. Nah, sehingga perlulah langkah-langkah untuk pengamanan. Ya. Ketentuan yang ditetapkan adalah kuasa pengguna barang itu dilarang untuk menelantarkan rumah negara. Ya, nggak boleh ditelantarkan. Harus benar-benar dilakukan pengamanannya. Diberikan patok, diberikan plang gitu ya. Kemudian ketika dihuni gitu ya, ini penghuni wajib harus memelihara gitu ya. Jadi nah, kewajiban penghuni, hak dan kewajiban penghuni dan yang istilahnya kementerian lembaga ya sebagai peminjam lah ya, yang meminjamkan maksudnya yang meminjamkan itu nanti muncul di klausul-klausul dalam SIP ya. SIP itu surat izin penghunian ya. Nah, surat izin penghunian itu kayak istilahnya kayak apa ya namanya ya, kayak kwitansi lah ya, kayak kwitansi, kayak cek gitu ya, yang menyatakan bahwa lu boleh lah tinggal di sini untuk sementara. Nah, sehingga kalau sifatnya seperti itu, maka cek ini nggak boleh ya, sifatnya cek kosong itu nggak boleh gitu ya. Jadi SIP ini harus secara secara klausulnya gitu dia harus secara jelas menyebutkan nama peminjamnya ya, peminjamnya ini dalam artian bukan dikosongin ya. Kalau dikosongin nanti pada saat si peminjam ini sudah selesai gitu ya, maka ini bisa dipindah tangankan begitu saja ya, karena kayak nggak ada namanya di situ kan gitu. Nah, sehingga di sini SIP-nya itu harus mengatur secara jelas siapa yang akan meminjam. Terus kemudian selain itu due date-nya atau periode peminjamannya. Sampai kapan si rumah negara itu bisa dipinjamkan gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati kalian nanti di lapangan ya. Jangan sampai kalian menaruh periode peminjamannya itu melebihi masa kerjanya dia. Ya, katakan dia minjam sampai 2025. Ya, padahal setelah kalian telusuri dia itu pensiun 2022 ya, sehingga di sini masih ada 3 tahun yang sebenarnya dia tidak berhak gitu ya. Nah, ini nggak boleh, jangan gitu ya. Usahakan itu selesai peminjamannya itu sebelum masa bakti yang bersangkutan itu selesai ya. Jadi kalian tidak harus repot-repot untuk berurusan lah. Jadi di sini ada langkah preventif yang kalian lakukan. Nah, terus kemudian di SIP juga harus ada klausul-klausul kewajiban, hak dan kewajiban penghuni, hak dan kewajiban kementerian lembaga atau satkernya. Seperti itu ya. Jadi itu harus jelas di sana. Penghuni wajib memelihara, penghuni wajib membayar semua tagihannya ya, listrik, air gitu. Nah, itu semua harus muncul di sana. Kemudian penghuni wajib mengembalikan si rumah dinas tadi ke kementerian lembaga jika SIP-nya udah habis gitu. Nah, ini semua harus ini. Nah,
yang tadi saya bilang juga kembali ke SIP jangka waktu SIP tadi yang saya bilang itu harus sebelumnya. Nah, akan ada juga kementerian lembaga itu yang mengatur periode SIP itu periode yang pendek-pendek saja, nanti diperpanjang gitu. Ya, itu juga pendekatan yang bagus juga gitu ya. Jadi supaya mencegah tadi ya penghuni merasa memiliki gitu ya. Jadi kalau panjang gitu kan dia merasa memiliki akhirnya lupa gitu ya, terus kemudian karena merasa memiliki akhirnya nggak mau ngembaliin kan seperti itu. Nah itu preventifnya ya, dan preventif yang penting juga ya, yang harus menjadi catatan kalian nanti saat kalian kerja itu adalah pendekatan persuasifnya. Ya, kembali kalian itu berhadapan bukan dengan benda mati saja, ya, tapi dengan karyawan yang bisa jadi karyawan itu adalah teman kalian juga, ya, teman kalian juga, atau bisa jadi juga orang-orang yang mungkin kalian hormati, ya, diseniorkan lah di kantor gitu, sehingga kalian juga ada pasti perasaan nggak enak ya nggak sih, ya kan, perasaan nggak enak, apalagi kalian baru unyu-unyu masuk gitu ya, terus kemudian suruh ngadepin gitu kan, gimana sih gitu ya, ya masih ini sih gitu kan, last chance ya, tapi ada kemungkinan seperti itu kan. Nah, sehingga saran saya kalau kalian menghadapi seperti itu, kalian juga harus persuasifnya harus jalan ya. Jadi misalnya gini nih, sebelum beliau pensiun gitu ya, 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya kalian bisa mengadakan program persiapan pensiun gitu ya. Jadi kalian sudah mulai bikin program-program untuk mempersiapkan si A pensiun, B pensiun, C pensiun ya. Terus kemudian mulai seolah-olah mengingatkan, Pak, Bu, bagaimana dengan rumah? Apakah sudah ada rumah yang akan Bapak Ibu tempati nanti setelah pensiun, seperti itu. Ya, dan itu tanyakan secara berkala gitu ya, sehingga mereka akhirnya akan setidaknya menyadari lah ya bahwa masa tinggalnya di rumah tersebut itu ada batas waktunya, dan batas waktu itu akan tempo gitu ya, jatuh tempo seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan persuasif yang sebenarnya mencegah ya. Tadi preventif itu akan lebih murah, lebih aman, bukan aman ya, lebih nyaman dan lebih enak, ya lebih aman juga lah ya buat kalian ya, ketika dilakukan dibandingkan tindakan kuratif ya, tadi langsung disita, digugat, nah itu kan kuratif semua, ya enggak? Nah ini tentu bukan sesuatu pendekatan yang nyaman ya, apalagi kalau nanti orangnya adalah teman kita, ya enggak? Bisa dibayangkan? Teman kita atau kemudian orang yang kita mantan bos kita katakan gitu. Nah, itu bisa kalian bayangkan ya posisi kalian nanti seperti apa gitu ya. Nah, sehingga kalian harus pinter-pinter ya, punya skill untuk komunikasi, punya skill untuk melakukan pendekatan persuasif ya. Strateginya seperti apa sih gitu ya. Kalian bisa menggali pengalaman dari para senior di pengurus barang, atau dari pengurus barang di kementerian lain atau di Pemda lain, gimana caranya gitu ya. Dan culture juga perlu kalian perhatikan. Ya, kalian nanti akan ditempatkan tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jawa ya, tapi bisa juga nanti di Sumatera, bisa di Papua, bisa di Kalimantan gitu ya. Yang semuanya tentu culture-nya lain-lain. Nah, ini kalian juga harus pay attention ya. Ada yang memang secara culture orangnya to the point ya, terus terang banget gitu. Jadi kalian bisa ngomong terbuka gitu ya. Ada yang enggak ya, ada yang lebih suka ngomongnya tidak langsung gitu ya, pakai metafor gitu, ada juga ya gitu ya. Jadi kalian tetap harus hati-hati dan memperhatikan culture dari masing-masing daerah seperti itu. Ya, dan
Kemudian mengosongkan dan menyerahkan kunci dalam kondisi baik apabila sudah tidak berhak. Ya, ini kalimat yang kelihatannya simpel, tapi dalam kenyataannya nanti tidak sesimpel ini gitu ya. Jadi perhatikan. Nah, untuk barang persediaan ini pengamanannya itu antara lain dengan membuat bisnis proses yang jelas ya untuk barang persediaan. Bisa kalian bayangkan barang persediaan itu range-nya itu banyak ya. Mulai dari tinta printer, kemudian sampai bahkan peluru ya. Kalau sekarang yang lagi heboh itu vaksin, itu semua adalah barang persediaan gitu ya. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Seringkali barang persediaan itu kecil gitu ya, dia secara fisik kecil, tapi dia nilainya luar biasa. Ya. Bahkan kalau yang bisa kita ini ya, bisa kita sering kita pakai itu tinta printer ya. Tinta printer cartridge itu satunya ada yang sampai 2 juta, 3 juta gitu ya. Bayangkan kalau 1 atau 2 biji hilang gitu ya, maka otomatis ini nilainya jadi material kan gitu ya. Nah, sehingga untuk pengamanannya kalian harus melakukan manajemen gudang gitu ya, manajemen gudang yang bagus ya, bisnis prosesnya yang bagus. Contoh misalnya kalian menempatkan pegawai gitu ya yang memegang kunci gudang, itu jangan yang pegawai yang kontrak, katakan gitu. Kalian tempatkan pegawai yang tetap. Ya, itu pertama. Kenapa, Bu? Karena kalau pegawai tetap dia ininya jelas ya, penugasannya jelas dan dia konsekuensinya ada gitu ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa, dia akan ada konsekuensi di jabatannya dia, konsekuensi di pekerjaan dia ya, seperti itu. Terus kemudian apa lagi, Bu? Nah, yang pegang kunci jangan hanya 1 orang. Nah, itu. Kenapa, Bu? Ya karena nanti kalau 1 orang dan orang itu nggak ada gitu ya, maka semua pihak gitu ya, semua karyawan yang menggunakan persediaan tersebut ya akan lumpuh gitu ya, nggak, pekerjaannya tertunda semua jadinya. Nah, selain itu nggak ada kontrol teman-teman, ya nggak? Kebayang nggak? Nggak ada kontrol, 1 orang ya udah akhirnya dia seperti kalau ada moral hazard itu bisa menjadi hole ya, loophole yang bisa digunakan gitu ya. Kan ada moral hazard di sana. Terus kemudian diganti-ganti ya, jangan orang itu terus ya, orang itu di saat yang sama dan lama lagi ya jangka waktunya. Karena kalau lama ini riskan ya, nanti disalahgunakan posisinya gitu. Dan kemudian jangan pula misalnya dia juga yang maintain fisik di gudang, dia juga yang mencatat, yang mengurus kartu persediaan. Nah ini salah ini kalau udah seperti ini, ya enggak? Nanti dia akan, ya udah, yang penting sama, kan gitu ya. Yang penting sama catatan antara catatan dengan fisik. Nah ini bukan sesuatu yang tepat juga. Moral hazard bisa muncul di sana. Ya, kalian sambung-sambungkan dengan materi yang kalian sudah peroleh di pengantar akuntansi. Ya, inventory, bagian inventory. Ada kan di situ ya, bagaimana mengurangi moral hazard ketika melakukan manajemen inventory management. Masih ingat nggak? Masih? Masih ya, orang saya yang ngajar aja masih ingat loh. Oke, kalian sambung-sambungkan dengan yang di sana, yang di pengantar akuntansi. Oke. Nah, itu adalah manajemen untuk pengamanan sebenarnya. Yang kalau di sini, kalau yang ada di slide ya, itu adalah manajemen untuk lalu lintasnya cenderungnya ya, dan pengamanan fisik dari misalnya terjadinya bencana kebakaran gitu ya. Tapi bukan ini pengamanannya belum ada di sini pengamanan yang terkait tadi moral hazard ya. Yang tadi saya sampaikan adalah pengamanan dari sisi mencegah terjadinya moral hazard gitu. Oke. Nah, ini pengamanan untuk barang persediaan ya. Jadi di sini
Nanti bisa kalian baca ya. Ada tata cara penumpukan, ini lebih ke lalu lintas ya. Terus kemudian menempatkan sesuai dengan frekuensi pengeluaran. Untuk mencegah kebakaran, di sini ada tabung pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Ini lebih pada lalu lintas dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Untuk yang ini terkait moral hazard seperti tadi yang saya jelaskan. Oke. Nah, untuk barang tak berwujud, maka di sini harus ada otorisasi ya, otorisasi yang mana pihak-pihak yang diberikan otorisasi itulah yang mendapatkan kode akses ya. Barang tak berwujud ini banyak ya, mulai dari sistem, kemudian aplikasi, kemudian ada juga paten, royalti dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja hanya pihak-pihak tertentu yang bisa menggunakan ATB tersebut ya. Apalagi nanti ATB-nya itu sifatnya nanti akses ke data yang sifatnya rahasia. Nah, ini lebih riskan lagi gitu ya. Nah, untuk pengamanan hukum di sini tadi sudah dijelaskan ya dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Caranya gimana? Caranya tadi sudah dijelaskan di kelompok 3 kalau nggak salah ya. 2 ya. Kelompok 2 kan. Nah, ini tanah, segera mengurus sertifikat, bagaimana caranya tadi sudah didiskusikan. Kemudian gedung bangunan ini adalah dokumennya adalah IMB ya, IMB. Dan kemudian jangan lupa untuk penetapan status penggunaannya, ya karena PSP ini memperkuat posisi kita bahwa kita atau kementerian itu mempunyai si aset tersebut, gitu ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga. Rumah dinas juga sudah ya. Ya, jika SIP bisa diterbitkan, bisa pula dicabut ya. Kalau memang melanggar ketentuan ya, maka SIP-nya dicabut. Nah, ini juga sudah ya, ini juga sudah. Oke. Nah, kita masuk ke pemeliharaan BMN. Tapi karena waktunya sudah habis, maka untuk pemeliharaan BMN, kalian buat resume ya. Kalian buat resume untuk pemeliharaan BMN. Dan ini pemeliharaan BMN ini lebih simple ya. Lebih simple dibandingkan pengamanan. Ya. Apalagi pengamanan terkait aset berupa tanah maupun bangunan. Itu lebih rigid ya. Oke, kalian buat resume. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WA group ya. Jadi kalian belajarnya lebih mandiri ya. Jadi kalau ada sesuatu yang didiskusikan, silahkan ya, feel free untuk di WA group, sampaikan di WA group. Dan diskusi ini saya harap hidup ya, tidak hanya dari saya gitu ya, tapi antar kalian itu diskusi gitu ya. Ntar kalian diskusi, jika ada misalnya Mas Diki menyampaikan, aduh coy, ini ada ini nih coy, ada case kayak gini nih coy, gimana ya, menurut pandanganmu gimana? Terus Mbak Rahma bilang, oke coy, seharusnya begini nih coy, gitu ya. Oke, jadi santai aja gitu ya, saya akan melihat kalian bagaimana kalian berdiskusi dan hidup gitu ya. Karena dengan itu kalian bisa memulai untuk mempunyai sense aset manager kalian gitu ya. Itu yang saya harapkan, kalian mulai menumbuhkan sense dari aset manager kalian. Oke, begitu ya. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jaga selalu kesehatan ya teman-teman ya. Gitu, jaga selalu kesehatan dan tidak usah keluar gitu ya, kecuali kalau memang sangat mendesak. Oke. Take care ya. Saling mendoakan. Yuk, assalamualaikum.